Halo guys, jumpa lagi dengan J2F Story Tutorial khusus YouTuber para pemula. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang apa sih manfaatnya ketika kita sudah bergabung di salah satu kreator menjadi membership gitu ya. Dan keuntungannya buat kita apa gitu. Selain kita mendapat edukasi, terutama buat YouTuber pemula ya. Biasanya kan mereka ingin masuk ke dalam sebuah komunitas gitu ya, atau sebuah menjadi keanggotaan. Yang mereka butuhkan sebenarnya adalah bagaimana caranya mengejar 4000 jam tayang, 1000 subscriber ya. Apalagi dengan adanya monetisasi yang terbaru ini, itu justru mempermudah mereka mendapat edukasi tentunya dari sang kreator tersebut gitu ya, selain kita menunjukkan loyalitas kita gitu. Dan karena YouTube itu adalah platform bisnis gitu ya, artinya sang konten kreator itu pun ketika membuka membership gitu, membedakan dengan yang umum gitu ya, artinya mereka memiliki hak-hak yang khusus terhadap mereka yang sudah masuk ke dalam keanggotaan tersebut gitu ya. Jadi harus ada perbedaan di situ. Nah, pertanyaannya adalah manfaatnya apa aja sih gitu kan. Terus keuntungannya kita sebagai penggemar atau penonton ketika kita bergabung di dalam suatu komunitas yang diciptakan oleh sang kreator tersebut apa gitu. Dan sebelum masuk ke sana, kalian sudah harus mengetahui tujuan saya menjadi seorang keanggotaan di salah satu konten kreator itu apa gitu. Kalau tujuannya adalah berhubungan dengan edukasi, berarti harus ada kreator tersebut memiliki strategi tertentu yang tentu berbeda strateginya dengan konten kreator lainnya gitu ya. Karena tujuan untuk masuk atau bergabung menjadi membership gitu ya, banyak faktor gitu ya. Ada karena dia teman, ada karena dia adalah sahabat, ada karena kepentingan bisnis, ada kepentingan ekonomi yang berhubungan sebagai YouTuber pemula gitu. Jadi banyak faktor gitu ya teman-teman, tujuan mereka untuk menarik mereka bisa bergabung di dalam komunitas kita gitu. Nah, karena seperti saya katakan tadi, ketika mereka bergabung, mereka akan mendapatkan hak-hak yang khusus gitu ya tentunya. Tapi sebelum ke sana, kita cek aja berdasarkan data ya dari ChatGPT sebagai acuan untuk kedepannya gitu ya. Jadi kita sudah mengetahui manfaat dan keuntungannya ketika kita sudah bergabung di salah satu kreator gitu. Oke, kita langsung aja. Jadi di sini saya sudah membuka ChatGPT dan ini adalah materi yang saya akan jelaskan kepada teman-teman semua bahwa bergabung menjadi anggota atau membership salah satu konten kreator memiliki beberapa manfaat bagi para penggemar gitu ya. Di sini dikatakan akses eksklusif gitu ya. Jadi penggemar itu akan mendapatkan hak-hak khusus dibanding dengan yang reguler gitu, yang umum gitu ya. Jadi baik konten-konten ini bisa berupa video, artikel, podcast, atau konten lain yang tidak dapat diakses di luar anggota gitu ya, non anggota di sini. Anda bisa mendapatkan informasi, wawasan, atau hiburan tambahan yang tidak akan Anda temukan di tempat lain gitu. Jadi seorang konten kreator pun harus memiliki strategi ketika mereka membuka peluang agar para penggemarnya itu masuk ke dalam keanggotaannya gitu. Jadi hak-hak khusus inilah yang harus diperhatikan buat para konten kreator gitu ya. Lalu ketika kita sudah mengetahui hal ini, kembali lagi pertanyaannya, di pikiran kita, mindset kita harus berpikir seperti ini. Tujuan penggemar itu datang ke saya atau ke komunitas saya apa gitu. Itu hal yang paling utama. Karena ketika kita sudah berbicara bisnis, artinya kita akan berhubungan yang namanya kesejahteraan gitu loh. Bagaimana sang konten kreator itu bukan hanya sebagai fans gitu ya, apalagi kalau misalnya konten kreator itu bukan artis gitu ya. Jadi untuk menciptakan itu, bagaimana caranya bisa mensejahterakan anggotanya. Itu adalah tujuan. Apalagi mereka para YouTuber pemula gitu ya.
Karena tujuan mereka itu adalah satu, bagaimana caranya saya bisa berpenghasilan di YouTube. Semua orang bagi YouTuber pemula tujuannya ke situ ketika mereka akan bergabung di dalam sebuah komunitas yang diciptakan oleh sang kreator tersebut gitu loh. Jadi bagi konten kreator harus memikir itu dulu, tujuan kalian datang ke sini ngapain gitu, apa gitu loh. Di luar dari fans ya, seperti saya sudah jelaskan tadi, karena teman, saudara, atau karena mitra, atau ya gambarannya seperti itu ya. Lalu di sini ada konten bonus. Konten bonus seringkali diberikan kepada anggota sebagai bentuk apresiasi gitu. Nah, bagi konten kreator pun harus bisa memiliki strategi untuk memberikan apresiasi kepada anggotanya, ya seperti saya katakan tadi. Kedatangan mereka, bagaimana caranya mereka bisa menghasilkan cuan, bagaimana mereka bisa sejahtera dengan gue bergabung di salah satu komunitas sang konten kreator tersebut gitu loh. Karena tujuan mereka bagi YouTuber pemula hanya itu, karena di dalam platform YouTube gitu ya, tujuan mereka itu bagaimana caranya bisa menghasilkan uang gitu loh. Karena ini udah berbicara bisnis. Ketika kita membuka keanggotaan, Anda harus membayar kan. Gambarannya seperti itu teman-teman. Jadi harus ada hak-hak khusus dibanding dengan yang umum gitu. Lalu ada interaksi dengan kreator. Banyak konten kreator yang menawarkan kesempatan bagi anggota untuk berinteraksi secara langsung gitu ya. Hal ini bisa berupa sesi tanya jawab eksklusif, forum anggota, atau grup diskusi. Artinya sang konten kreator itu pun harus memiliki komunitas, grup, atau Telegram, atau grup WA, atau grup Facebook yang dapat bisa mengkoordinir keanggotaannya gitu ya, dan bisa mensejahterakan mereka gitu. Dan adanya hubungan silaturahmi, hubungan emosional dan interaksi tentu antara kedua belah pihak gitu ya. Nah, melalui interaksi ini Anda bisa bertanya langsung kepada kreator gitu, berbagi pendapat dengan anggota lain dan mendapatkan saran dan wawasan yang lebih personal. Artinya tujuan YouTuber pemula itu datang menjadi seorang anggota gitu ya, adalah bagaimana caranya bisa menghasilkan cuan sebagai YouTuber. Itu adalah poin pertama yang harus ada di benak pemikiran sang konten kreator tersebut. Artinya sang konten kreator tersebut harus memiliki strategi bagaimana caranya, langkah-langkah atau metode-metode yang berbeda dengan konten kreator lainnya gitu ya. Oke, lalu ada hadiah dan diskon. Nah, ini adalah salah satu promosi ya bagi keanggotaannya gitu, karena menjadi membership gitu ya. Konten kreator memberikan hadiah atau diskon khusus bagi anggota mereka, bisa berupa merchandise eksklusif dan macam-macam gitu ya. Lalu di sini ada dukungan langsung kepada kreator gitu. Dengan menjadi anggota, Anda memberikan dukungan langsung kepada kreator yang Anda sukai. Kontribusi keanggotaan Anda membantu kreator untuk terus menghasilkan konten berkualitas. Jadi harus ada hubungan timbal balik antara penggemar atau audiens ketika sudah menjadi anggota dengan konten kreator tersebut gitu ya. Jadi kontribusinya apa gitu loh. Gue sudah memberikan kontribusi kepada sang konten kreator, lalu timbal baliknya apa gitu. Karena bisnis, ingat ya, segala sesuatunya kalau berhubungan dengan platform YouTube itu berbicara bisnis. Itu loh yang harus diperhatikan. Jadi kesimpulannya, menurut sumber, ini sebagai acuan ya, ini sebagai referensi buat teman-teman semua ya, bukan menjadi sebuah patokan untuk kedepannya gitu. Jadi kesimpulannya di sini dikatakan, setiap konten kreator mungkin menawarkan manfaat yang berbeda untuk anggotanya. Jadi pastikan untuk memeriksa dan teliti apa yang ditawarkan oleh konten kreator yang Anda minati sebelum bergabung dan menjadi anggota gitu. Jadi seorang sang konten kreator itu harus mempromosikan dulu gitu loh. Jika kamu bergabung dengan keanggotaan saya, kalian akan mendapatkan edukasi, metode-metode dan hal-hal yang tidak saya jelaskan di umum gitu, maksudnya di luar sana gitu. Jadi hanya khusus gitu. Bagaimana caranya, tujuannya untuk mendapat penghasilan melalui YouTube gitu. Tentu kalau misalnya berhubungan dengan YouTuber pemula, pasti tujuan mereka datang atau mendaftar sebagai anggota adalah bagaimana caranya saya bisa monetisasi gitu.
Artinya sang konten kreator itu kan harus membimbing sampai di garis finish gitu loh ya. Ini dari sudut pandang sang konten kreator. Lalu manfaatnya apa lagi? Manfaatnya misalnya sang konten kreator itu punya wirausaha gitu ya. Kalian bisa menjual produk dengan harga sekian dan kalian akan mendapatkan komisi dari harga yang sang konten kreator tawarkan gitu. Itu juga dapat meningkatkan kesejahteraan dan manfaat dan kegunaannya kita masuk ke dalam sebuah komunitas sang konten kreator tersebut gitu loh. Bukan berarti sebagai anggota itu sang konten kreator harus benar-benar memahami tujuan kalian kesini itu mau ngapain gitu. Kalian mau apa gunanya kalian datang ke saya gitu, apa maunya kalian gitu, dan saya akan bisa memberikan kontribusi apa gitu. Dan itu harus dipromosikan di awal gitu, bagaimana caranya kita mengajak mereka secara emosional sebagai sang konten kreator. Teman-teman semua, sebagai informasi saja, jika kalian ada pertanyaan, jika ada masukan, bisa cantumkan di bawah kolom komentar saya. Dan juga kalau misalnya ingin belajar berhubungan dengan materi-materi yang saya berikan, itu bisa dilihat di kiri dan di kanan saya. Itu biasanya berhubungan dengan bisnis, berhubungan dengan YouTuber pemula, bagaimana caranya bisa mengembangkan channel kita lebih baik, dan juga bagaimana caranya kita bisa berpenghasilan di dalam dunia online gitu ya, atau dunia via internet gitu ya. Baik, terima kasih teman-teman. Sekian informasi yang bisa saya berikan pembelajaran untuk materi hari ini. Semoga sukses selalu. Salam dari saya, J2F dari tutorial khusus YouTuber para pemula. Bye.